PSMTI Jakarta Barat ukir sejarah bentuk pengurus di 8 kecamatan sekaligus. Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, PSMTI Jakarta Barat mencatatkan sejarah baru dalam perjalanannya dengan membentuk kepengurusan di seluruh kecamatan yang berada di wilayah administratif Jakarta Barat. Hal ini ditandai melalui pelaksanaan musyawarah kecamatan PSMTI Jakarta Barat yang digelar di Office Tower B, lantai 8, Mega Glodok Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu 13 April 2025. 8 kecamatan yang kini resmi memiliki struktur pengurus PSMTI meliputi Cengkareng, Kalideres, Tambora, Grogol Petamburan, Kebon Jeruk, Kembangan, Taman Sari, dan Palmerah. Pembentukan ini menjadi tonggak sejarah penting karena untuk pertama kalinya PSMTI Provinsi DKI Jakarta memiliki pengurus lengkap hingga tingkat kecamatan yang berada di wilayah Jakarta Barat. Musyawarah kecamatan dimulai dengan mengheningkan cipta untuk mendiang Murdayapu yang wafat pada 7 April 2025. Mengheningkan cipta ini menjadi pengingat akan dedikasi dan jasa besar almarhum dalam memperjuangkan kesetaraan, kebangsaan, dan keadilan sosial bagi semua warga negara, tanpa memandang ras, suku, atau etnis. Setelah mengheningkan cipta, acara dilanjutkan dengan pemaparan tentang kehadiran PSMTI. Sejak didirikan pada 28 September 1998, PSMTI telah menjadi salah satu organisasi masyarakat yang paling aktif dalam memperjuangkan hak-hak, peran sosial, dan pelestarian budaya komunitas Tionghoa di Indonesia. Lebih dari sekadar paguyuban, PSMTI telah menjelma menjadi simbol semangat kebangsaan, gotong royong, dan pengabdian lintas generasi. Setelah pemaparan tentang PSMTI, dilangsungkan pemilihan ketua PSMTI di tingkat kecamatan. Proses dipilihnya ketua kecamatan berdasar hasil rembuk sesama anggota PSMTI per kecamatan. Para ketua yang terpilih ini diberi waktu oleh pengurus PSMTI Jakarta Barat untuk membentuk paling cepat 1 bulan dan paling lambat 3 bulan. Ketua PSMTI Jakarta Barat Hokiki Hosea mengatakan bahwa pembentukan pengurus tingkat kecamatan ini menjadi langkah awal penting untuk memperluas jangkauan, meningkatkan kolaborasi internal, dan memperkenalkan PSMTI ke berbagai lapisan masyarakat yang belum mengenal organisasi ini secara utuh. Dengan adanya kepengurusan ini, Hokiki berharap tidak hanya program kerja yang bisa dijalankan lebih efektif, tetapi juga citra PSMTI sebagai organisasi kebangsaan dan sosial bisa semakin dikenal. Dengan terpilihnya 8 kecamatan Jakarta Barat, ya kita harapin selanjutnya bisa sinergi kerjasama antara Jakarta Kota sama kecamatan kerjanya gitu. Yang kita harapin bisa kerjasama yang baik lah. Dalam waktu 3 bulan selamanya, secepatnya 1 bulan kita harus sudah terbentuk pengurus masing-masing kecamatan. Ya biar PSMTI lebih dikenal di seluruh kecamatan Jakarta Barat, ya, dan juga bisa bekerja dengan baik gitu untuk menjunjung nama baik PSMTI. Kita mengajarkan ya kita harus sosialisasi juga ya, sosialisasi, ya pendekatan. Mereka juga banyak yang tidak tahu apakah itu PSMTI gitu, masih banyak yang belum tahu gitu. Nah itu wajib kita untuk mensosialisasi, mengajak, ya menyebarkan seluas-luasnya PSMTI. Panitia pembentukan Kecamatan Leyang Moy yang akrab disapa Cimei menjelaskan bahwa inisiasi pembentukan pengurus kecamatan dimulai dari sebuah pameran besar yang digelar PSMTI Jakarta Barat. Melalui pameran itu, antusiasme masyarakat Tionghoa yang ingin bergabung semakin terlihat. Cimei berharap agar keberhasilan Jakarta Barat menjadi pemantik bagi daerah lain, khususnya kota-kota di Provinsi DKI Jakarta maupun wilayah lain di Indonesia, untuk turut membentuk pengurus kecamatan. Upaya yang dilakukan adalah kami mengadakan pameran, dan di mana di pameran tersebut banyak sekali anggota-anggota yang tergabung menjadi anggota PSMTI. Kemudian dari sanalah kami mencetuskan untuk terbentuk kecamatan supaya
PSMTI ini mudah menjangkau masyarakat-masyarakat sampai terbawah. Karena besarnya luas dari Jakarta Barat itu harus ditunjang oleh kecamatan-kecamatan dan mungkin nanti akan lahir kelurahan-kelurahan. Harapannya kota-kota lain yang ada di DKI Jakarta ikut tergerak membentuk kecamatan, dan kalau bisa seluruh Indonesia kota-kotanya membentuk kecamatan supaya PSMTI lebih menyentuh sampai masyarakat terbawah dan lebih dikenal dan kemudian lebih bermanfaat program-program dan kerjanya. Tim Eljon Media melaporkan.